Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Neja Cipratiwi, Nadira Zahra Evania, Ahmad Ramadopi, Paragina, dan Rakita Fadli. Ini kami akan mempresentasikan mengenai penghasilan dalam ekuitas. Silakan untuk teman-teman dibaca. Latar belakang. Dalam pembelajaran akuntansi perpajakan, baiknya kita mengetahui tentang apa yang ada di dalam ilmu ini. Salah satu yang terdapat di dalamnya adalah tentang kewajiban dalam ekuitas yang akan kami uraikan di dalam makalah kami ini yang mencakup bahasan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomis dapat berbentuk penyerahan utang, aktiva lain atau jasa-jasa, atau melakukan pekerjaan tertentu. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modal tergantung dari jenis hukum usahanya. Contohnya, modal perseroan terbatas terdiri atas saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya. Rekening modal terdiri atas modal yang disetor dan laba yang ditahan. Modal yang disetor adalah sejumlah harta yang ditanamkan oleh pemilik dalam perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadira Zahra. Ekuitas dalam perpajakan. Penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan di Bursa Efek akan dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 14 tahun 1997 JO KMK Min 282 atau KMK 04 atau 1997 JOSS 09 atau PJ 24 atau 1997. Maka untuk saham pendiri, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada penutupan bursa di akhir tahun 1996. Jadi, total PPh yang dikenakan adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Dalam saham perusahaan di perdagangan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum. Perdana saat terutangnya pemotongan PPh 23 atau 26 ataupun PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari PT dalam negeri. Dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut. Yang pertama, bagi PT yang tertutup saat terutang PPh 23 atau 26 ataupun PPh final pada saat disediakan untuk dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham RUPS tahunan. Yang kedua, bagi PT yang terbuka, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 23 atau 26 ataupun PPh final baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Next. Klasifikasi ekuitas. Yang pertama, akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk industri yang bersangkutan, misalnya koperasi. B. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT. Tujuan pelaporan informasi akuntansi pemegang saham adalah menjanjikan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisien dan kepengurusan manajemen akuntansi. Untuk ekuitas badan usaha
berbentuk PT meliputi modal saham, akun tambahan modal saham, serta saldo laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh 1. Modal saham. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan pemilik modal usaha meliputi saham preferen, memberikan hak lebih kepada pemegang saham berupa pembagian aja terlebih dahulu pada saat likuiditas pada pembagian dividen. Saham biasa tidak mempunyai hak lebih dibanding saham-saham lainnya. Tambahan modal saham. Menurut SAK PTAP yang diatur oleh AI AII 2009 105 sampai dengan 108 akan ditambahkan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan. Tambahan modal dari perbedaan kurs modal saham dan lain sebagainya. 2. Dividen. Distribusi dividen menyebabkan berkurangnya jumlah saldo laba. Pengecualian dividen saham dalam bentuk pemecahan saham, dividen likuiditas, pembagian lainnya yang bukan merupakan dividen dalam pengertian akuntansi komersial tetapi diperlakukan seperti itu dalam perpajakan. Pengertian dividen dalam perpajakan, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran, penerimaan atau perolehan dari pembelian kembali sebagian atau seluruh saham yang disetor, pembayaran kembali sebagian atau seluruh penyetor modal sepanjang terdapat laba dari tahun-tahun lampau, kecuali dalam pengecualian modal statute. Next. Lanjutkan. Right. B. Warren. Warren adalah penerbitan saham preferen atau obligasi sering yang diikuti dengan hak untuk membeli saham biasa perusahaan. C. Opsi saham merupakan pemberian hak berpartisipasi karyawan dalam pemilikan perusahaan nilai yang dicatat dalam realisasi program sebesar nilai pertukaran yang terjadi. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.